adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Sudah siap untuk sekolah minggu online bersama dengan Kak Ika? Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama memuji Tuhan, sukacita ku bertemu. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah online anak GKI Kota Wisata. Berkati setiap hati kami Bapak, berkati jaringan internet kami supaya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, setelah kita melihat video tadi, kakak mau nanya, menurut adik-adik, bunga tadi bisa diterbangkan oleh angin sampai sejauh mana ya? Dan apabila dia sudah jatuh ke tanah, apa yang akan terjadi? Ya, benar, akan tumbuh bunga dan daun yang baru. Yuk adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat pujian, pergi segera, kabarkan Injilnya. Pergi segera ke ujung-ujung bumi, pergi segera kabarkan Injilnya. Pergi segera meski di sana sunyi, pergi segera wartakan selamatnya. Banyaklah jiwa yang perlu mendengar cinta Tuhanku. Kabarkan segera daya Tuhan Yesus yang kuasa memberi sentosa. Sekali lagi adik-adik ya. Pergi segera ke ujung-ujung bumi, pergi segera kabarkan Injilnya. Pergi segera meski di sana sunyi, pergi segera wartakan selamatnya. Banyaklah jiwa yang perlu mendengar cinta Tuhanku. Kabarkan segera daya Tuhan Yesus yang kuasa memberi sentosa. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana Allah turut bekerja dalam penyebaran Injilnya melalui orang-orang yang telah dipilih Allah. Pertanyaannya kemudian adik-adik, apakah kakak, adik-adik
termasuk orang-orang yang telah dipilih oleh Allah? Yuk adik-adik, kita dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Laras. Sebelumnya, kita siapkan hati kita ya. Kita mau angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan dan kakak akan bercerita, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang akan sertai kami agar bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah bergantung pada Roh Allah untuk menyebarkan Injil. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu Filipus. Nah, sebelum itu, mari kita baca dulu ya tentang Filipus. Kita baca di Alkitab kita, disiapkan dulu Alkitabnya. Kita baca dari Kisah Para Rasul 8, ayat 1-8. Lalu nanti kita akan baca ayat 26-40. Kisah Para Rasul 8 ayat 1-8. Kakak akan bacakan ya untuk kita semua. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kita lanjut ya adik-adik ke ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian,
Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu yang memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, adik-adik, kalau kita baca tadi, itu adalah cerita tentang Filipus. Ia memberitakan Injil pertama tadi di Samaria. Kemudian ia memberitakan Injil lagi kepada sida-sida dari tanah Etiopia. Nah, sebenarnya yang Filipus lakukan ini adalah perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah untuk memberitakan Injil ke semua bangsa, ke semua orang tanpa terkecuali. Ya adik-adik, jadi bahkan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita pun, misalnya berbeda suku, ras, kebangsaan, semua orang itu punya hak untuk mendengarkan kabar baik, berita Injil. Itu adik-adik. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita memberitakan Injil ke tempat-tempat yang kita mungkin sudah tahu, mungkin kita akan dengan nyaman, tidak perlu takut apa-apa. Tapi gimana kalau kita dipanggil ke tempat-tempat yang kita sebenarnya belum tahu tempat itu? Mungkin akan ada rasa takut nanti di sana seperti apa. Bagaimana kalau kita tidak diterima saat kita ingin memberitakan Injil? Nah, Filipus pun mungkin akan merasakan demikian. Ketika saat itu Roh meminta Filipus untuk memberitakan ke Samaria, kemudian ke orang-orang yang dari Etiopia. Mungkin akan ada perasaan takut tidak akan diterima, takut tidak mampu memberitakan Injil. Tapi disinilah adik-adik perlunya untuk mempercayakan kepada Roh Allah. Pentingnya untuk bergantung pada Roh Allah. Dalam memberitakan Injil, kita akan yakin bahwa Roh Allah yang akan memampukan kita. Nah, bukan hanya Filipus adik-adik yang dipanggil untuk memberitakan Roh Allah. Memberitakan kabar baik Allah. Kita pun juga, adik-adik pun juga. Nah, adik-adik tapi tidak usah takut dalam memberitakan Injil. Kenapa? Karena Roh Allah pasti akan membimbing, menyertai adik-adik dan memampukan adik-adik. Bahkan ke tempat-tempat yang mungkin menyeramkan sekalipun. Gitu adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu takut ya dalam memberitakan Injil. Semuanya kita akan bergantung kepada Roh Allah. Untuk menutup cerita kakak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau dari cerita Kak Laras kami boleh belajar bahwa kami juga dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan, dan bahwa dalam memberitakan firman Tuhan kita bisa bergantung pada Roh Allah. Terima kasih Tuhan, kami memohon untuk bimbingan Roh Allah. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Yeremia 31 ayat 33b. Bunyinya, "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku."
Dihafalkan ya adik-adik? Halo adik-adik, aktivitas kita minggu ini kakak mengajak adik-adik untuk mengerjakan lembar kerja yang kakak sudah share di WA grup kita. Selamat mengerjakan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Yuk adik-adik, persembahan yang sudah adik-adik siapkan, minta tolong Papa dan Mama untuk mentransfer ke rekening gereja. Kita angkat pujian, mari sebarkan Injil. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima sepanjang 1 minggu ini. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati kami Tuhan, supaya kami juga boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, sekarang bagaimana? Adik-adik siap tidak untuk menyebarkan Injilnya Tuhan? Mungkin adik-adik ada yang bilang, aku pengen Kak, tapi aku takut. Atau ada juga adik-adik yang bilang, aku mau Kak, tapi bagaimana caranya? Atau mungkin ada juga adik-adik yang bilang, aku mau Kak, tapi aku kan masih kecil Kak, masih kelas 3 SD, masih kelas 4 SD. Nah, adik-adik, asalkan adik-adik bersedia dan memberi hati, masalah yang tadi, tapi, yuk kita mau berdoa, kita minta Roh Kudus untuk membantu kita dan melengkapi adik-adik. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita menutup dengan doa, yuk kakak mau mengajak kita mengangkat satu pujian, kabarkan Injilnya. Semua
lagi ya adik-adik. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar ibu, bapak dan saudara selamat semuanya. Mari adik-adik kita menutup ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu pada hari ini. Kau yang telah menyertai dari awal ibadah sampai pada akhirnya ini. Dan kami ingin bersatu dalam doa syafaat. Kami ingin mendoakan masing-masing kami dan juga teman-teman kami dalam kami belajar di sekolah untuk jadi anak yang pintar. Kemudian juga kami ingin mendoakan keluarga kami, orang-orang terdekat kami, mama papa yang dalam bekerja, Tuhan yang akan pelihara mereka masing-masing. Kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, biar gereja kami bisa melakukan apa yang menjadi misinya untuk perluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk virus COVID-19, Tuhan yang akan menjaga negara ini, menjaga bumi ini, biarkan kasus COVID-19 ini bisa segera berlalu. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami, Tuhan yang akan mendengarkan. Dan kami ingin menutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.